Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifna Sori dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan tentang pentingnya beriman kepada kitabullah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu nama-nama teman sekelompok saya, yaitu yang pertama ada Wiranata, yang kedua ada Rifkia, yang ketiga ada Gina, yang keempat ada Lula Kamal, yang kelima ada Fioni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lula Kamal dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga, yang tentunya wajib kita percayai dan yakini dengan sepenuh hati. Terdapat hikmah besar yang bisa kita dapat apabila kita beriman kepada Allah. Contoh hikmahnya diantaranya keimanan kita kepada Allah SWT akan bertambah dan kita akan lebih termotivasi untuk menjalani hidup. Pengertian iman kepada kitab Allah. Kata kitab berasal dari bahasa Arab, yaitu kata ba, yakutub, kitabatan, kitaban, yang artinya tulisan. Arti kitab Allah secara istilah adalah tulisan wahyu pada lembah-lembah yang terkumpul dalam satu bentuk buku. Dalam sejarah, firman Allah Subhanahu wa taala ditulis dengan dua bentuk berupa suhuf dan mushaf. Keduanya berasal dari akar kalimat yang sama, yaitu sahafa, menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranata dari kelompok 4 ingin mempresentasikan iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai dan membenarkan bahwa Allah SWT menurunkan kitab-kitab dan para rasulnya yang berisi larangan, perintah, janji, dan ancamannya. Juga menjadikan kitab Allah sebagai pedoman hidup manusia sehingga bisa membedakan antara yang baik dan buruk, hak dan batil, halal dan haram. Dalil beriman kepada kitab Allah terdapat di Kisah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu wa aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalam ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Qiyas An-Nisa 4 ayat 4. Perbedaan antara kitab dan suhuf adalah: satu, isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Dua, kitab dibukukan, sedangkan suhuf hanya berupa lembaran, tidak dibukukan. Suhuf sejumlah 100 dengan rincian sebagai berikutnya: 50 suhuf turunkan pada Nabi 30 suhuf diturunkan pada Nabi Idris, 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim, 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Musa. Dan kita wajib mengimani adanya kitab-kitab selainnya yang akan bukan di bawah ini. Wajib mengimani adanya kitab-kitab selain yang akan sebutkan di bawah nanti dikenal dengan nama suhuf sebanyak berisi nasihat Allah SWT berfirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifkia dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan presentasi tentang kitab Taurat. Selain itu, kitab Taurat
juga berisi tentang sejarah-sejarah Nabi hingga Nabi Musa dan kumpulan-kumpulan hukum. Dalil adanya kitab Taurat. Bismillahirrahmanirrahim. Kulut ta'ami kana hilal libani Israel ila maharama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Kul fatu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Artinya, semua makanan itu halal bagi Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub, atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat, lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar. Ali Imran, ayat 93. 2. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud AS, berisi mahmuz, puji-pujian kepada Allah adalah bahasa Kipti. Kitab ini tidak mengandung syariat baru karena Nabi Daud diperintahkan untuk mengikuti syariat yang telah dibawa oleh Nabi Musa. Kitab Zabur juga berisi tentang zikir, doa, dan nasihat-nasihat. Dalil adanya kitab Zabur adalah firman Allah berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Dahuda Zabur, dan kami berikan Zabur kepada Daud al-Israel. 3. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS dalam bahasa Syunani oleh murid-murid Nabi Isa. Dalil adanya kitab Injil adalah firman Allah berikut. Wa ataina ul injila fihi hum wa nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yina Mawada. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan pentingnya beriman kepada kitabullah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadal fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya, sesungguhnya ini semua benar-benar terdapat di dalam suhuf yang pertama, yaitu suhuf Nabi Ibrahim Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Musa Alaihi Wasallam. Kitab-kitab yang diturunkan Allah. Imam Nawawi Al-Bantani di dalam Nuruz Zalam menjelaskan setiap mukallaf yang sudah terbebani hukum atau sudah baligh wajib meyakini 4 kitab samawi yang diturunkan kepada para nabi. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Dituliskan dalam bahasa Ibrani. Kitab Taurat berisi tentang syariat, hukum, dan kepercayaan yang benar-benar kepada Allah. Isi pokok dari kitab Taurat adalah 10 firman Allah bagi bangsa Israel. 1. Kewajiban meyakini keesaan Allah, mensucikan hari Sabtu, Sabat, menghormati kedua orang tua, larangan menyembah berhala, menyebut nama Allah dengan sia-sia, membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar, berbuat zina, mencuri, menjadi saksi palsu, mengambil hak orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gif Nasori dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan presentasi tentang kitab Injil. Artinya, dan kami telah memberikan kepadanya
Isa, kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Quran Surat Al-Maidah 5.46. 4. Kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ditulis dalam bahasa Arab yang merupakan kumpulan firman yang diberikan Allah sebagai satu kesatuan kitab dan sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam kurun waktu 23 tahun. Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, selalu terjaga dari kesalahan, dan merupakan tuntunan dalam membentuk ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin," yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak akan keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah 2.2. Al-Quran merupakan sumber segala macam ilmu secara umum, berisi tentang beberapa hal pokok berikut. Ketauhidan kepada Allah atau akidah, tata cara beribadah atau fikih, budi pekerti kehidupan sehari-hari atau akhlak, tuntunan kehidupan, ilmu pengetahuan, kabar gembira bagi orang beriman dan peringatan bagi orang kafir, kewajiban berdakwah dan membela agama atau jihad. Ada 3 tingkatan dalam beriman kepada Allah, yaitu: pertama, khotmil, hanya membaca. Kedua, tartil, membaca dan memahami. Ketiga, hafiz, membaca, memahami, mengamalkan, dan menghafalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fioni dari kelompok 4. Saya akan membacakan manfaat dan hikmah beriman kepada kitab Allah. Fungsi, manfaat, dan hikmah beriman kepada Allah sebagai berikut. 1. Memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Al-Quran bisa menjawab hal yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan dan akal, sehingga kehidupan tidak tersesat. 3. Menambah ilmu pengetahuan, karena Al-Quran selain berisi perintah dan larangan, juga berisi pokok-pokok seluruh ilmu pengetahuan. 4. Terjaga ketakwaannya kepada Allah dan menjauhi larangannya. Hidup juga akan lebih tertata. 5. Menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. 6. Akan mendapat syafaat atau pertolongan di dunia akhirat kelak. D. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab Allah. Perilaku yang dapat mencerminkan kalau kita beriman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang mengimani adanya kitab-kitab Allah akan berpegang teguh kepada kitab Al-Quran, karena ia sudah dirangkum dalam Al-Quran. Beberapa contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada Allah sebagai berikut. 1. Menjalankan semua yang diajarkan dalam Al-Quran seperti zakat dan puasa. 2. Menjauhi semua larangan yang diajarkan Al-Quran seperti memakan daging babi dan minuman arak. 3. Selalu membaca Al-Quran, tadarus setelah melaksanakan sholat wajib atau di waktu luang. 4. Berusaha menghafalkan dan mempelajari Al-Quran. 5. Menanggung Al-Quran dan tidak memegang kecuali dalam keadaan suci. Meletakkan tempat yang tinggi, tidak meletakkan sesuatu di atasnya, tidak menginjak dan mendudukinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.